Ini ada yang namanya aturan rantai. Jadi misal punya soal fx ya, fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 6x. Pangkatnya 2. Oh, berarti kalau pangkat 2 dikuadratkan dulu. Tapi masalahnya ya kalau cuma 2, kalau 12 kan susah itu. Bagaimana kita mencari turunannya? Masa iya kita pangkatkan 12 dulu kan ya? Ya bisa tapi lama. Nah, maka kita butuh penyelesaian lain selain dengan cara dipangkatkan 12 tadi. Nah, di sini kita pakai dasar aturan rantai. Pakai dasar itu ya, aturan rantai ya. Nah, dari sini kita bisa melihat juga bahwa ini fungsi pangkatnya banyak. Nah, mau diturunkan. Berarti aturan rantai itu dipakai untuk soal yang fungsi berpangkat. Jadi dia harus fungsi dan dia harus berpangkat. Itu menggunakan dasar aturan rantai. Nah, aturan rantai itu bagaimana? Aturan rantai itu berarti kalau kita buat rumus itu fx itu harus fungsi. Misal fungsinya hx gitu ya. Fungsi hx dia berpangkat n. Maka turunannya itu kayak tadi, pangkatnya turun dulu ke depan. Hx-nya diam ya. Satu-satu karena rantai itu kan sambung menyambung satu-satu gitu ya. Ini berkurang satu dari pengertian turunan. Terus dikali yang di dalam ini fungsinya diturunkan nanti di belakang. Oke, ini pengertian dari aturan rantai. Gitu ya. Oke, udah. Nah, ini seperti itu. Jadi pangkatnya turun dulu ke depan kurangi 1, habis itu dikali hasil turunannya yang fungsi tadi. Oke, kita ke contohnya biar lebih jelas. Contoh. Misal yang pertama, fx sama dengan, yang tadi yang diselesaikan dulu, 2x pangkat 3, 6x pangkat 12, berarti 12-nya ke depan, 2x pangkat 3 plus 6x, berkurang 1, 12 kurangi 1, 11. Jangan lupa yang di dalam ini diturunkan. Jadi yang di dalam diam dulu, pangkatnya tetap. Ini diturunkan, berarti 2 kali 3, x pangkat 2 plus 6. Oke. Ini 12, 2x pangkat 3, 6x pangkat 11. Ini jadi 6x kuadrat plus 6. Nah, ini kan berpangkat 11, ini tidak, berarti ini dipeng nih. Dikali ya, karena dia bisa. Jadi 1, 12 kali 6, 72x kuadrat. 12 kali 6 lagi 72. Ini 2x pangkat 3 plus 6x. Oke, 11. Oke, 11. Selesai. Itu untuk contoh yang tadi ya. Nah, kita ambil contoh yang lain. Misal kita punya fx. Fx-nya adalah 2 per 4x kuadrat min 7. Nah, ini pangkatnya 3. Nah, ini pangkatnya di bawah. Nah, kalau ingat yang tadi, yang sebelumnya maksudnya, itu kalau pangkat di bawah itu naik dulu. Berarti 4 kuadrat 7, pangkatnya min 3. Kita turunkan. 2 diam, pangkatnya ke depan, ini diam ya. Pangkatnya dulu pokoknya diselesaikan. Min 3, min 1, berarti min 4. Terus turunan yang di dalam ini 4-nya diam, 2-nya ke depan, pangkatnya 1. Oke, ini jadi min 6, 4x kuadrat min 7 pangkat min 4, ini 8x. Nah, min 6 sama 8x bisa jadi 1. Ketemunya min 4, 8x ya. 4x kuadrat min 7 pangkat min 4. Loh, ini kok pangkatnya min 4 min? Loh, jangan. Kalau bisa positif, bisa ke bawah. 4x kuadrat min 7 pangkat 4. Selesai. Tuh, gitu ya. Ke contoh yang ketiga. Misal kita punya fx. Nah, fx-nya gantian sekarang akar. Misal akar dari 4x kuadrat min 8x plus 7 pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau akar itu kan setengah sebenarnya, tapi ini pangkat 3. Berarti jadinya gimana? 4x kuadrat 8x plus 7 pangkat 3 setengah. Berarti 3 per 2. Nah ya, sudah ada fungsi berpangkat, berarti aturan rantai, berarti f aksen x sama dengan 3 per 2 ke depan, ini diam dulu, dikurangi 1, 3 per 2 kurangi 1, setengah. Terus turunannya ini 4, 2, pangkat 1, 8x 8. Oke. Nah, ini dicoret bisa. Jadinya 4x min 4.
Oke. 3, 4x min 4 saya dekatkan. Ini karena pangkat saya taruh belakang. 8x plus 7. Pangkat setengah. Ini bisa dikali. 12x min 12. 4x kuadrat min 8x plus 7. Loh, pangkat setengah. Berarti gimana? Akar lagi. Akar. 4x kuadrat 8x plus 7. Selesai. Gitu ya. Oke, itu kalau bentuknya akar. Lanjut ke contoh soal aturan rantai berikutnya, nomor 4 ya. Contoh yang keempat, misal punya fx itu 2 per akar. Nah, akarnya di bawah, 6x kuadrat min 6. Sama, kalau akar berarti dia pangkatnya setengah. Lo di bawah berarti naik dulu. Min. Oke. Kalau sudah seperti ini baru bisa diturunkan. 2 diam pangkatnya ke depan min setengah. 6x kuadrat diam dulu. Nah, ini min setengah. Min 1. Min setengah. 1 itu 2 per 2. Min 3 per 2. Min 3 per 2. Selesai, baru di dalam ini diturunkan. 6 kali 2, x-nya pangkat 1. 6, 0 ya, nggak usah. Oke, ini ada yang bisa dicoret. Habis. Ini min. Ini 12x. 6x kuadrat min 6. Pangkatnya jangan lupa, min 3 per 2. Loh, pangkatnya negatif. Berarti harus positif ke bawah. 6x kuadrat min 6. Pangkat 3 per 2. Loh, 3 per 2 itu bagaimana? 3 per 2 itu kan 1 setengah. Nah, min 12x. 6x kuadrat min 6. 1 setengah. Nah, 1 itu kan utuh. Berarti ini pangkat 1. Nah, yang setengah jadikan akar. Gini. 6x kuadrat min 6. Nah, ini jawaban yang lebih umum gitu ya. Untuk aturan rantai. Nah, nanti selain kita punya aturan rantai yang pangkatnya turun, kemudian dikurangi 1, terus diturunkan di belakangnya, kita punya aturan rantai yang lain. Jadi di sini sebenarnya aturan rantai itu bisa dalam bentuk ini. Kita punya ada dy per dx. dy per dx tadi kan turunan ya. Laju. D tadi diferensial. Terus ini bisa dinyatakan dalam dy per du misal, terus du per dx. Jadi karena awalnya adalah dy per dx, ini dy, ini dx tuh kan. Ini dicoret boleh? Nggak boleh. Ini hanya diasumsikan seperti itu. Kalau kita punya bentuk lain, mungkin dv per dr. dv per dr itu bisa dibuat nanti dv. V itu biasanya volume. R itu jari-jari. Nah, nanti bisa R besar, R bisa R kecil. Misalnya per DH, H itu biasanya tinggi. DH per DR. Sekali lagi, DH-nya bisa dicoret, nanti jadinya DV per DR. Gitu ya. Atau mungkin lebih panjang, DV per DR. Misal. Ini ada DV per DL gitu ya. L itu biasanya luas. Kemudian ini DL per DK. Nah, K itu biasanya keliling. Terus nanti DK per DR. Tuh, ini lebih panjang. Kalau mau panjang lagi masih bisa. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke contohnya. Terus contohnya bagaimana? Nah, contohnya bisa berwujud soal cerita. Jadi ini ya, ini penting juga ini, monggo. Nah, soal ceritanya biasanya seperti ini contohnya ya. Kita punya soal cerita, sebuah kotak besi berbentuk kubus dipanaskan hingga memuai, panjang rusuk kotak bertambah dengan laju pertambahan. Tuh ada keterangan laju pertambahan. Udah, kalau ada kata laju ini kita mengacunya dia adalah turunan gitu ya. Nah, kita sesuaikan kalau ini turunan berarti kita pakainya soal macam seperti ini dengan aturan rantai yang tadi, yang dy per dx. Nah, tadi ya. Nah, kita lihat konteksnya di sini. Kubus dipanaskan hingga memuai. Panjang rusuk misal kita pakai R ya. Bertambah dengan laju. Berarti dari sini itu kita punya keterangan dr per laju itu berarti per waktu dt.
Ya, ini dr per dt karena panjang rusuk bertambah dengan laju gitu ya. Ini diketahuinya 0,02 mm per detik. Terus lagi ini laju pertambahan luas permukaan, berarti ini luas ya. Ini berarti kita bisa pakai dl per dt. Nah, itu ditanyakan. Nah, tapi ini diketahui rusuknya 30. Nah, ini luas, ini rusuk. Nah, berarti kita ngomong kubus. Nah, kita gambar dulu kubusnya. Nah, kubus gini ya. Itu punya rusuknya 3. Jadi R pangkat 3 kalau volume ya. Tapi karena luas dari kubus sendiri itu ada 6 sisi, berarti 6 sisinya R berarti R kuadrat. Karena ini ada dl ya, berarti laju perubahan. Karena ini variabelnya L, berarti kita punya dl per dr. Jadi ada laju perubahan luas terhadap jari-jari. Nah, ini diturunkan kan, dl per dr itu turunan. 6 kali 2 12R. Nah, kita buat jawabannya. Karena ini dl per dt ya pertanyaannya, berarti ini dl per dr dulu, baru dr per dt. Gitu ya. Ini dl per dt-nya ditanyakan, dl per dr-nya tadi 12R. Kemudian dr per dt-nya sudah ada 0,02. Nah, R-nya berapa tadi? R-nya 30, berarti 12 kali 30 kali 0,02. Ketemu berapa? Dihitung. Ya, ini 236 kali 2 7. 7,2 mm. L itu persegi per detik. Gitu ya. Nah, kita ke soal berikutnya ini. Ini soal berikutnya, ini sama ya, sejenis. Sebuah balon dipompa. Nah, balon berarti balon itu bola ya. Bola. Nah, ini ada volume, berarti kita mikirnya volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Harus tahu ya ini ya. Nah, kalau ini dianggap R besar saja biar sejenis dengan yang lain ya. Ini ada volume, ada R, berarti nanti kita punya dV per dr. dV per dr itu berarti hasil turunannya ini. Hasil turunannya itu berarti 4/3 kali 3 pi R. Pi R pangkatnya jadi 2. 3-nya coret ya. Berarti 4 pi R kuadrat. Dah. Ini bertambah dengan laju. Oh, berarti ini kan dengan laju kita punya dV per dt-nya. Itu 1,08 pi cm kubik per detik. Itu V, ini T karena detik ya. Laju pertambahan jari-jari. Oh, berarti goleki dr per dt. Kita nyari dr per dt. V sama R itu lebih dominan V, berarti kita buat penyelesaiannya itu dV per dt ya sama dengan dV per dr dulu, baru dr per dt gitu ya. Nah, ini dV per dr nya tadi 4 ini ya, 4 pi R kuadrat. dr per dt nya ditanyakan, kemudian dV per dt nya ini 1,08 pi ya. Pi-nya dicoret. R-nya berapa tadi? R-nya 9. Berarti R-nya 3, maksudnya kalau kuadrat 9 gitu ya. 1,08 4 kali 9 dr per dt. Nah, 1,08 dibagi 4 sama 9 ini ke bawah ya. dr per dt. Udah dihitung-hitung ketemu itu ini 36, berarti 3 0,03 dr per dt-nya 0,03 ya. Satuannya jari-jari berarti cm detik. Oke, nah itu untuk yang aturan rantai bentuk ya.